Para jemaah sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan banyak ilmu dari guru kita, terutama di dalam amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Dan selama ini kadang amalan-amalan kita di bid'ah kita sekolah ternyata sunnah. Makinlah pentingnya kita memberikan ilmu. Maka dari itu bagi jamaah perwakilan ini dapat mana ya? 1, 2, 3 mana yang mulai? 5. Oh 5 ya Pak. Ibu juga boleh? Boleh. Oh boleh, ibu kalau ada boleh. Ini dimulai ibu dulu. Kira-kira ada nggak sih perwakilan ibu yang menanyakan sesuatu? Menanyakan tentang apalah gitu yang berkaitan dengan urusan agama. Kira-kira ada nggak ibu? Perwakilan ibu kira-kira ada nggak? Kalau ada, nanti mic-nya diambil ke sana. Ibu yang di bawah ada atau tidak? Yang di atas ada atau tidak? Yang bertanya apa? Ayo, kalau nggak ada ibunya langsung bawa bapak. Dan bapak yang dulu. Siapa yang bertanya atau menanyakan sesuatu? Oh, Haji. Kasih mic-nya. Berdiri, ucapkan salam, memperkenalkan, dan lalu bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, izin ini ada polemik barangkali di tengah-tengah masyarakat tentang meninggal. Jadi ada pengalaman di lingkungan kami, pernah kami saksikan waktu meninggal, kemudian ada yang dari keluarganya ajak di terhadap orang tuanya. Baru setengah ajan tiba-tiba ada orang, itu nggak boleh, tidak ada ajan itu di masjid, itu syirik. Tiba-tiba berhenti itu, tidak meneruskan, sehingga bingung, tidak ada yang menjelaskan. Terus yang kedua, Pak Kiai, tentang meninggal juga ini ada 3 hari, ada 7 harian yang tahlilan itu. Nah, ini selalu ada aja di tengah-tengah masyarakat yang selalu dianggap itu tidak dilaksanakan oleh Nabi, dan itu tidak boleh lah, bid'ah pikiran itu. Jadi pada umumnya dilarang. Barangkali sikap-sikap yang muncul saat itu mungkin di kalangan orang-orang yang Wahabi, cuma tidak ada yang menjadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, seperti yang kita dengarkan bahwa Pak Latif ini jamaah kita atau warga kita menanyakan tentang ngandani jenayah. Ngandani jenayah itu katanya syirik atau musyrik, atau tadi tahlilan ya aja. Nah, tahlilan. Ya, monggo aja. Azan jenazah itu tidak syirik. Itu oleh sebagian ulama memang dianjurkan. Mengapa? Kita ini pertama kali keluar ke dunia diazankan, akhir di dunia mau tutup buku juga ada. Syirik itu artinya ya menyamakan Allah dengan makhluk, itu syirik. Itu kan nggak ada menyamakan Tuhan dengan makhluk, nggak syirik sama sekali. Tapi kalau nggak mau diazankan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mensyirikkan orang azan itu ya nggak boleh. Nggak boleh mensyirikkan orang, mengkafirkan orang. Kalau yang dikafirkan tidak kafir, maka kembali pada dirinya sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau ada orang meninggal, mengapa kita baca tahlil? Ya, tahlil itu artinya bacaan
untuk mendoakan orang mati. Dan yang pertama kali mengajarkan itu Rasulullah SAW. Ada sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu Rasulullah ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Setelah disolatkan, lalu dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah masih duduk di situ. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat baca subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir semua. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat tidur. Selesai baca falam man syarafa ilana. Rasulullah selesai, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih wa tukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa baginda tadi baca tasbih, baca takbir? Satu riwayat baca takbir. Mengapa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Laqad tadayyaqu ala hadzal 'abdi shalih qabruhu." Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira. Hatta khasyitu an la yufarraja'an. Sampai aku khawatir dia gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya dibacakan zikir lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan. Artinya zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat dan hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Karenanya baca tahlil yang afdal itu di kuburan. Mengapa di kuburan? Biar langsung menerima orangnya. Sambian ya kasih uang dengan langsung tes, dengan besok tak transfer. Kira-kira senang mana? Kan tes. Kalau transfer kadang lupa. Dan kadang nggak transfer sampai lama itu. Tapi kalau tes kan enak. Tapi agak apa-apa. Cuma kita ini apalagi Bogor dulu kan kota hujan. Walaupun sekarang sudah panas jarang hujan. Kadang-kadang kalau siang atau hujan, maka tahlilnya diadakan di rumah. Ya nggak apa-apa. Cuma ya kalau saudara terjebak di hutan misalnya jatuh, terjebaknya jam 9 pagi, lalu pertolongan habis maghrib belum datang, kira-kira stres sama enggak? Tapi ya nggak apa-apa, daripada enggak sama sekali. Lalu mengapa ada kenduri, ada sedekah makanan? Ya memang sampai sedekah dan dianjurkan, sedekah untuk orang mati dianjurkan. Lalu mengapa 7 hari? Itu 7 hari karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahiqun an yun'ama anhum tilkal ayyam. Orang yang meninggal dunia diuji, ditanya oleh malaikat munkar nakir selama 7 hari 7 malam. Jadi kita ini kalau meninggal ditanya semua, mulai balik sampai mati. Kamu yang dapat uang sekian itu dari mana ya? Halal apa enggak? Kalau halal digunakan untuk apa? Kalau misalnya kamu pernah punya uang sekian dari mana? Itu hasil enggak halal dipukul. 7 hari. Karena fitnah kubur 7 hari, maka para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Kenapa? Jadi artinya ini memang ada dasar-dasar. Jangan dikira ada dasar yang gak ada dalilnya yang menyalahkan. Kalau yang menyalahkan gak ada dalil. Gak ada dalil. Memang menyalahkan orang itu gampang, gak perlu dalil. Gak perlu. Saya kira ini ya 2 pertanyaan. Ini sudah 2. Pertanyaan ketiga sudah ada. Oh ini ada.
tidak berbeda dengan tema masalah tentang mungkin ilmu yang saya selama ini mohon pencerahan dari Pak Kiai. Yang pertama tentang fidyah sholat orang meninggal, Pak Kiai. Kata teman saya itu katanya untuk fidyah sholat itu tidak ada, namun fidyah puasa ada. Nah, itu. Yang kedua tentang menyolatkan orang anak kecil yang belum difitan katanya nggak sah, karena dasarnya mereka tidak suci. Itu mau penjelasan aja mungkin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama fidyah sholat. Kalau puasa, walaupun masih hidup, karena orang yang sudah tua gak kuat puasa, atau orang sakit-sakitan gak diharapkan sembuh gak puasa, maka diganti fidyah. Kalau tidak meninggal diganti fidyah, atau walinya keluarganya puasa. Kalau sholat, dan itu darinya hadis. Kalau sholat ini, misalnya ada orang tua meninggal, sebelum meninggal dia terkapar di tempat tidur selama 1 bulan, 2 bulan, gak sholat, gak apa-apa. Kan punya hutang sholat 2 bulan. Itu sholatnya apa dipotong, apa difidyah? Hadisnya tidak ada, cuma para ulama mengiaskan dengan puasa. Ada yang mengatakan sholatnya dipotong, yang ngomongnya yang keluarganya atau siapa lah. Ada yang mengatakan difidyah, diganti fidyah. Itu fatwa sebagian ulama salah. Kalau hadisnya nggak ada, cuma dikiaskan. Dan kias ini dipakai memang. Ulama salaf ini pakai kias. Fidyahnya berapa? Setiap sholat itu ya satu fidyah. Setiap sholat. Kalau fidyahnya puasa kan 1 mud ya. 1 mud itu 6 atau 7 ton. Kalau fidyahnya sholat ini macam lebih mahal, zakat fitrah. 1 sholat itu berarti 2,5 kilo. Sepertinya. Jadi kalau 5 sehari semalam 5 sholat berapa kilo? 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. 12 kilo ya. Hah? 15 kilo. Itu kalau 2 bulan berapa kintal? Dikalikan. Ada yang mengatakan itu pendapat ulama. Itu ulama salah dan ahli fikih yang bilang. Yang bilang nggak ada itu nggak tahu. Ya terserahlah mau ikut. Karena itu fatwa ulama. Nggak ikut ya nggak apa-apa. Karena ada hadisnya. Cuma ya. Kalau saya yang menganjurkan, apalagi anak-anaknya berada banyak berasnya, banyak uangnya, fidyah aja kasihan. Barangkali diterima oleh Allah dan menyebabkan orang tua kita yang meninggal diampuni oleh Allah. Barangkali. Kalau anak itu lahir sempurna, sudah ada ruhnya, jangan lengkap itu prosesnya, termasuk disolati. Disolati juga anak-anak itu. Bukan hanya disolati. Dan ini terakhir, nanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Kondisi tadi cukup buat pencerahannya, menambah semakin memantapkan amalan kita. Nah, cuma satu persoalan, satu pertanyaan, Kiai. Bagaimana kita menyikapi untuk lingkungan yang majmuk, dalam artian di situ ada Wahabi, ada juga paham-paham yang lain, khususnya kita Ahlussunnah tentunya di lingkungan majmuk ini yang lingkungan baru di perumahan yang di situ mau tidak mau kita harus bertempat tinggal dan menjalankan kegiatan ibadah. Namun tipsnya bagaimana
hidup berdampingan dengan, apakah kita harus tetap berada pada posisi apa namanya saling gontok-gontokan atau bagaimana? Ini mohon pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita ini ya, kalau hidup di lingkungan yang multi mazhab, multi aliran, atau dalam keluarga multi aliran, maka bagaimana kita ini harus punya visi misi penyelamat. Gimana caranya agar mereka selamat keluar dari ajaran sesat kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Caranya gimana? Di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu pertama dengan cara hikmah, cara yang bijak, cara lemah lembut. Dengan cara apa? Kira-kira artinya kita harus punya visi misi. Dan kita percaya diri begitu, jangan takut. Percaya diri. Ya sambil juga didoakan pada Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kalau hikmah nggak bisa, dia misalnya apa namanya ya, agak keras, maka wal mau'izatul hasanah, kasih nasihat, jangan dijual, yang baik gitu. Kalau ternyata dia pakai nasihat nggak bisa, karena ada syubhat, nggak bisa diingat, maka bagaimana? Langkah ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang lebih baik, artinya dengan debat ilmiah. Gak begitu Pak, itu kan menurut Ustaz Samria yang fitnah, Ustaz kami dari Jawa. Ya apa kalau kita adu dari itu? Harus begitu. Kita ini harus punya misi. Jangan takut, karena mereka takut juga. Sama Syiah, sama Wahab, jangan takut, kalau mereka takut. Tahun 2014 saya diundang MUI Kepulauan Riau, mau debat dengan Syiah di Tanjung Balai Karimun. Saya ditelepon, Kiai, bisa nggak ini Syiah tentang debat besar? Cuma syaratnya satu, apa? Sembunyikan nama saya. Jangan bilang kalau jubirnya saya, khawatir mereka datang. Ya, saya kesana. Malam-malam panitia kita Kiai, besok ini mendatangkan wartawan dan kawan. Nomor aja ke saya. Kenapa? Takut kalah Kiai. Mereka yang takut, kok kita yang takut? Datangkan wartawan yang banyak. Ya sudah, saya memang begitu. Hanya datang. Yang Syiah itu satunya dari Jogja, dari Jakarta ya. Satunya dari Pekalongan, Syiahnya. Syiahnya dipanggil ke atas, Syiahnya datang. Begitu Syiahnya kelihatan saya, alhamdulillah langsung agak down. Wah, sudah down duluan. Bagus kalau down duluan. Dan alhamdulillah akhirnya mereka minta ampun untuk berhenti mereka. Alhamdulillah. Akhirnya setelah itu Syiah nggak berkembang, takut Syiah sudah karena sudah kalah debat. Jadi jangan takut masalah. Mereka itu punya misi mengajak kita jadi Wahabi. Kita punya misi juga mengajak mereka keluar dari Wahabi. Yang kuat-kuatan dalam itu. Kemarin di mana ya? Di Bintaro. Karena masjid ini yang menguasai Ahlus Sunnah, yang diterima masjidnya ramai kayak gini jamaahnya. Kalau ceramah sampai 1000. Saya setiap datang ramai. Yang Wahabi protes, ya ini Wahabi minta ini. Kita dikritik gini. Kamu sakit hatinya? Iya. Jangan penuhi permintaan mereka. Kenapa Kiai? Kalau kamu penuhi lebih sakit hati. Biarkan ini sakit hati ringan. Karena kalau mereka kita penuhi tanpa sakit hati. Kemarin di Pekanbaru, ketua takmir masjid datang saya. Ini gimana Kiai Wahabinya ini protes-protes?
Loh, kamu sakit hati ya dikritik dia. Kalau kamu berhenti, lalu yang jadi DKM masjid orang itu tiap hari kamu sakit hati. Lebih sakit hati. Kita ini berhak menjaga hati kita. Biarkan orang hatinya terserah dia. Jadi kita ini harus punya misi. Jangan takut, mereka yang takut. Bisa kira itu ya tentang yang terakhir. Karena ini waktu sudah akan sore. Saya besok ada kuliah subuh di Cibinong, kemudian kuliah duha jam 8 mungkin sampai jam 11 di Al-Fikro, lalu kuliah malam. Ini biar bisa istirahat sebentar lah. Nah, tadi mulai dari subuh pindah-pindah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan keluarga kita istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.